Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Elvin di sini. Di sini saya akan membahas terkait dengan aktivitas sehari-hari yang dilakukan lansia memberikan dampak positif. Di lingkungan sekitar kita sering kita jumpai lansia yang kurang aktif dalam kegiatan sehari-hari. Misalnya kurang aktif di kegiatan sosial maupun kegiatan fisik, sehingga menyebabkan rasa kurang bahagia yang akan dialami oleh lansia. Menurut data dari tahun 2000 hingga tahun 2010, jumlah lansia bertambah sebanyak 4 juta jiwa. Hal tersebut menunjukkan bahwa usia harapan hidup lansia semakin tinggi, yang artinya masalah yang terjadi pada lansia juga semakin bertambah. Masalah yang terjadi pada lansia yaitu seringnya melamun, meratapi hidupnya, bahkan hingga depresi. Hal tersebut dapat terjadi karena seseorang yang telah memasuki masa lansia mengalami penurunan fungsi kognitif, fisik, dan psikis, serta tidak mampu memenuhi tugas perkembangannya. Untuk itu, terlibat dalam aktivitas sehari-hari dapat memberikan dampak positif bagi lansia, sehingga kebahagiaan tetap dirasakan oleh lansia. Setelah menginjak usia lanjut, kebanyakan orang mengurangi aktivitas sehari-hari karena stamina sudah jauh berkurang, punya kondisi kesehatan tertentu, atau tidak ada kesempatan. Padahal, orang lanjut usia justru harus tetap aktif dengan melakukan beragam aktivitas yang berguna setiap hari agar lansia tetap sehat dan bugar. Aktivitas apa saja sih yang bisa dilakukan oleh lansia? Banyak sekali pilihan aktivitas sehari-hari yang bisa dilakukan oleh lansia. Yang umumnya yang biasa dilakukan oleh lansia yaitu olahraga. Olahraga untuk lansia, baik yang dilakukan sendiri atau bersama dengan yang lain, bisa jadi pilihan, seperti jalan kaki, berenang, ataupun senam. Selain menyehatkan tubuh, olahraga bagi lansia bisa memberikan dampak positif seperti membuat hati lansia bahagia, bisa bercanda dengan teman sebaya atau yang lebih muda. Yang kedua yaitu kerajinan tangan. Lansia juga bisa melakukan kerajinan tangan untuk mengisi waktu luang agar tidak bosan dan kesepian. Beberapa aktivitas kerajinan tangan seperti melukis, menggambar, merajut, atau yang lebih kompleks, membuat tembikar. Yang ketiga yaitu berkebun. Berkebun dengan kegiatan seperti menanam, menyiram tanaman, dan membersihkan dedaunan kering bisa memenuhi kebutuhan gizi lansia akan vitamin D dari sinar matahari. Yang keempat, membaca dan menulis. Jika menyukai buku, membaca bisa menjadi pilihan kegiatan yang tepat. Kegiatan ini dapat dilakukan sendiri di rumah atau klub buku tertentu sambil meningkatkan hubungan sosial. Selain itu, menulis juga bisa menjadi alternatif lansia yang suka bercerita dan bermanfaat untuk mengasah kemampuan berpikir serta kreativitasnya. Yang kelima yaitu memasak. Aktivitas memasak bisa menjadi solusi yang menyenangkan, terlebih jika dapat berkreasi membuat berbagai menu makanan sehat lansia untuk menunjang kebutuhan gizinya. Yang keenam yaitu menari dan bermain musik. Pastinya lansia yang dulunya masih muda pasti ada yang suka menari dan bermain musik. Hal ini bisa dijadikan alternatif kegiatan sehari-hari yang memberikan dampak positif bagi lansia, seperti mendengarkan musik, memainkan alat musik, bernyanyi, atau menari. Bisa membuat hati bahagia dan menghilangkan stres. 7 yaitu memelihara hewan. Dilansir dari laman UMH, penelitian telah menunjukkan bahwa memelihara hewan bisa membantu meningkatkan kesehatan fisik dan mental secara keseluruhan. Memelihara kucing, burung, ikan, ataupun ayam bisa menjadi ragam opsi
aktivitas lansia. Yang kedelapan yaitu menjadi relawan. Pasti ada di lingkungan sekitar kegiatan sosial yang masih melibatkan lansia. Hal itu bisa digunakan oleh lansia untuk mengisi waktu luang. Di situ lansia dapat berperan aktif dalam bersosialisasi, bisa menyalurkan pendapat, dan bersosialisasi dengan yang lebih mudah. Yang kesembilan yaitu game mengasah otak. Memainkan permainan atau game mengasah otak bisa menjadi solusi bagi lansia yang tak bisa berpergian keluar rumah. Contoh permainan yang bisa dicoba seperti catur atau kartu yang bermanfaat untuk mencegah penurunan fungsi otak pada lansia. Dengan beragam pilihan aktivitas tersebut, tidak ada alasan bagi lansia untuk bermalas-malasan. Walaupun sudah tak seenergik dulu, aktivitas tetap perlu diterapkan sebagai salah satu gaya hidup sehat untuk lansia. Aktivitas sehari-hari yang dilakukan oleh lansia, baik aktivitas fisik, sosial, maupun kegiatan berguna lainnya, memberikan ragam manfaat pada kesehatan lansia. Ada beberapa manfaat yang bisa lansia peroleh bila tetap aktif dalam melakukan aktivitas. Yang pertama yaitu melatih keseimbangan tubuh. Lansia lebih rentan kehilangan keseimbangan dan terjatuh yang berakibat pada patah tulang atau masalah kesehatan lain. Hal ini membuat lansia perlu melakukan aktivitas fisik agar membantu melatih refleks keseimbangan tubuh. Yang kedua, menurunkan risiko penyakit. Beberapa penelitian menunjukkan lansia aktif memiliki sistem imun yang lebih baik dan beresiko lebih rendah terhadap penyakit seperti hipertensi, penyakit jantung, diabetes, hingga osteoporosis. Yang ketiga yaitu meningkatkan fungsi kognitif. Aktivitas lansia baik fisik, sosial, ataupun kegiatan mengasah otak seperti bermain game, catur, atau kartu bisa membantu meningkatkan fungsi kognitif lansia yang perlahan menurun dan mencegah penyakit lain seperti demensia atau penyakit Alzheimer. 4. Menjaga kesehatan mental. Aktivitas fisik seperti olahraga bisa melepaskan hormon endorfin yang bertindak sebagai pereda stres dan memunculkan perasaan bahagia. Yang kelima, memiliki tidur yang berkualitas. Lansia yang aktif secara fisik maupun sosial cenderung memiliki kualitas tidur yang lebih baik atau nyenyak. Manfaat yang bisa diperoleh lansia jika aktif berkegiatan. Yang keenam adalah meningkatkan hubungan sosial. Aktivitas lansia dalam bersosialisasi dapat menjaga suasana hati tetap positif dan terhindar dari rasa kesepian. Hal ini bisa membantu memperluas jejaring sosial serta mencegah gangguan mental pada lansia, termasuk depresi.